belajar saham lagi nih. Malam ini saya ditemani oleh seorang eh, narasumber saya malam hari ini, teman live saya malam hari ini nggak biasa nih ya. Jadi kalau biasanya dari dunia pasar modal, kali ini seorang notaris nih yang nemenin saya nih. Jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya bisa juga nih ya. Jadi nanti aku mau nanya beberapa hal juga yang tentunya masih ada sehubungan dengan saham ya, masih berhubungan dengan dengan dunia saham ya, RUPS dan agenda-agendanya kayak gitu teman-teman. Dan kita juga pastinya akan bahas tentang saham apa yang potensial always. Oke. Saya akan invite Pak Ahmad Rifki. Tuh kok notaris? Oh, ilmunya banyak. Sabar ya. Halo Pak Ahmad, apa Halo kabar? Miss, apa kabar? Ya, bisa Baik. perkenalkan diri nih Pak ya. Perkenalkan diri ke teman-teman Iya, semuanya nih. iya. Biasanya nih saya minta Jangan grogi Pak. perkenalin Miss. Akhirnya saya perkenalan dulu nih. Iya, nanti aku perkenalan diri juga buat followernya Oh, boleh. Ahmad. Iya, Oke, silakan. eh, kebetulan nama saya Ahmad Rifki, biasa dipanggil Rifki. Nah, saya kerjanya sekarang sebagai eh, di notaris dan PPAT atau PPAT di Banda Aceh. Nah, nanti ya biasanya waktu dulu selama magang saya sering menangani transaksi-transaksi yang berkaitan dengan RUPS di Jakarta, RUPS-RUPS PT TBK. Jadi ya mungkin ada pengalaman juga waktu Hmm. IPO, waktu obligasi. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang cukup berharga sih, Miss. Oke, malam hari ini kita mau ngobrol tentang apa aja nih Pak? Nah, ini teman-teman banyak banget yang ternyata itu masih awam tentang saham. Nah, pengen belajar tentang saham. Nah, kita kebetulan Miss adalah orang yang betul-betul sangat luar biasa dan inspiratif banget nih buat investor-investor Indonesia. Nah, jadi kesempatan luar biasa buat saya dan teman-teman bisa belajar nih di momen malam ini. Oke, sama malam hari ini kita juga mau belajar dari Pak Ahmad juga ya Pak ya. Oke, mungkin udah Iya, ada beberapa pertanyaan gitu Pak yang udah disiapkan sebelumnya, mungkin bisa langsung aja Pak sebelum nanti kita selingi untuk tanya jawab saham ya Pak ya. iya benar. Nah, ini mulai aja nih Miss ya. Boleh, mulai aja nih. Oke. Nah, ini sebelum kita mulai bisa ceritakan sedikit gambaran penutupan perdagangan hari ini. Woi, penutupan perdagangan sore hari ini ya, IHSG Iya, sih masih cukup ya, masih sideways gitu. Terus seperti yang kita udah bahas beberapa hari terakhir ini, yang jalan itu saham-saham second liner. Nah, untuk blue chipnya hmm, sendiri, blue chip kayak perbankan itu udah overbought sih menurutku, udah agak jenuh beli ya. Jadi kita fokusnya pada saham-saham second liner gitu. Nah, teman-teman mungkin 2 hari ini banyak cuan dari saham-saham ini nih, saham-saham farmasi, Inaf, terus iya. kemudian KF, hari ini auto reject atas lagi. Nah, besok gimana? Inaf KF tuh besok masih bisa naik, tapi udah mulai rawan banget profit taking gitu. Oke. Okay. Jadi kalau saham-saham yang potensial apa aja nih? Kita bahas satu-satu ya, jangan dikeluarin dulu Benar-benar. di depan, sabar gitu. Sambil kita jawab-jawab juga pertanyaan dari teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan ya. Oke, lanjut Pak. Sebelum saya nanyain Bapak juga nanti ya, ada pertanyaan nih Iya. buat Bapak. Nah, ini mungkin banyak banget yang tertarik sama Miss ya. Mungkin apa sih yang menjadi ketertarikan Miss di dunia investasi dan trading saham ini sampai dari awal sampai hingga hari ini? Apa yang membuat saya tertarik ya? Duit. Mm-mm. Duit. Bener, bener, bener. Gini. Jadi pertama kali aku masuk di saham itu, apa yang membuat aku tertarik? Jujur kata, tahun 2007 waktu itu tren harga saham tuh naik kenceng. Ya. Ya, untung terus gitu, jadinya seneng. Nah, terus kan memang waktu itu saya lagi kurang kerjaan istilahnya ya. Ya. Jadi ibu rumah tangga baru.
newlywed gitu, sebenarnya nggak new juga ya, udah punya anak satu gitu sih waktu itu. Jadi em, waktu itu saya merasa kayak dapat sesuatu yang membuat saya produktif di saham ini tanpa saya harus pergi-pergi atau gimana terlalu banyak bekerja beraktivitas kayak gitu. Terus kemudian sebenarnya alasan kedua, waktu tahun 2008 waktu crash gede 2008 itu aku sempat lumayan down juga ya. Nah, yang membuat aku termotivasi lagi adalah sebenarnya dari teman-teman semua gitu. Ya. Jadi waktu itu aku ada janji sama diriku sendiri juga, waktu itu sempat jadi religius banget tuh, banyak berdoa. Uh, Kalau sampai aku bisa berhasil di pasar saham ini ya, bisa berhasil lagi gitu di pasar saham, keuntungan kembali lagi gitu, aku pengen bantuin teman-teman semuanya karena waktu itu aku ngerasain tantangan di pasar saham yang benar-benar challenging banget. Cuman waktu itu saya nggak putus asa karena saya yakin kalau ada orang yang berhasil, dia bisa berhasil, kenapa saya enggak? Mungkin kan Ya. karena saya belum tahu polanya ya. Jadi itulah yang saya pelajari gitu. Nah, itu yang bikin saya seneng sih. Kemudian yang ketiga, ketika saya di pasar saham ini, saya ternyata belajar banyak hal, bukan cuma sahamnya aja, tapi saya belajar wisdom, saya belajar sabar gitu ya, karena Ya. eh, ternyata di saham ini kita nggak bisa control the market, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Belajar sabar dan belajar rasional gitu. Kira-kira itu yang bikin saya seneng sih di pasar saham. Oke, teman-teman mungkin nanti bisa tulis pertanyaan juga ya sebelum kita juga bahas-bahas tentang saham. Benar-benar. Oke. Itu di umur Gimana berapa, Pak? Miss, mulai Ya, jadi masuk tahun dunia pasar? 2008, aduh jadi ketahuan dong umur saya. Dulu 2008 saya umur berapa ya? Saya hitung dulu. 2008 itu saya umur berapa lupa loh waktu itu. Lahiran tahun berapa sih saya? 1983. 25 tahun. Waktu itu Nah, 25 pas. tahun, 25 tahun udah punya anak satu gitu. Nah, ini kan Ya, umur milenial 2007 kan, deh. It, ya? 2007 itu aku umur 24. 24 berarti. Ya, aku umur 7 waktu itu. Nah, Oke, pas oke. kan di umur milenial itu kan di bawah umur 30 tahun ya. Berarti pada saat itu Miss berada di umur muda. Benar ya? Nah, ini gimana tantangannya nih buat milenial bahwa sebenarnya justru di umur muda yang harus kita mulai investasi, nggak tunggu tua dulu atau tunggu Bukan kaya beneran umur dulu. Gini, Bervariasi sebenarnya nih. ya, kalau kita masih di bawah umur 30, itu kita punya satu kelebihan. Di dalam berinvestasi saham, itu kamu masih boleh coba-coba strategi investasi macam-macam. Ya. Jadi istilahnya tuh masih masih boleh lebih agresif ya untuk strategi investasinya. Trading juga masih boleh, coba-coba tuh masih boleh. Apalagi kalau masih single, belum berkeluarga, istilahnya tuh belum ada sesuatu yang resikonya tuh belum gede gitu. Tapi kalau teman-teman udah mulai berkeluarga, mesti dihitung-hitung juga gitu. Intinya uang belajarnya ini jangan sampai ngeganggu keluarganya. Nah, apalagi kalau udah usianya menginjak kepala 4, kepala 5, itu nggak boleh terlalu agresif. Kenapa? Karena boleh sih agresif sih sebenarnya boleh, cuman nominal yang ditaruh di saham ini nggak boleh banyak sebanyak semuanya dimasukin ke situ, karena itu kan hasil kerja udah berapa tahun. Kalau Anda produktif dari usia 20-an, berarti itu hasil kerja sekitaran 20-30 tahun gitu ya, kalau udah usia 40-50 gitu. Jadi ya harus dilindungi sampai istilah kata habis semua uang itu, mau mulai dari nol lagi tuh energi tenaga kan udah habis gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi sekali untuk strategi pemilihan saham juga. Nah, sekarang tuh banyak Oke. saham-saham yang fundamentally bagus, lagi terdiskon, itu bagus buat teman-teman yang memang secara profil resiko nggak boleh untuk beli saham-saham yang agresif. Nah, profil resiko itu macam-macam tuh, bisa dilihat dari, satu kan tadi saya bicara tentang umur ya, yang kedua dilihat dari skill gitu. Jadi tergantung juga, itu bukan kayak pukul rata gitu yang saya ngomong tadi. Misalkan usia 40 atau usia 50, ternyata dia memang udah jago dari dulunya, memang udah terbiasa di saham, udah lama gitu, ya boleh, lebih banyak boleh gitu sih. Oke, luar Oke. biasa. Giveaway Ini ya, ntar. katanya awet muda, Miss nih.
Katanya jawaban kuis kayaknya 37. Oh, jangan dong. Nah, aja kuisnya. Sudah disiapin nih Oke. jawaban kuis. Oke. Kita mau bahas lanjut bahas saham atau ada pertanyaan apa lagi nih, Pak? Oke. Nah ini saya sempat melakukan jajak pendapat ya buat teman-teman followers. Ternyata banyak teman-teman khususnya yang milenial tuh masih ragu untuk berinvestasi saham. Ada banyak sih alasannya. Pertama takut ditipu lah, ada takut salah analisa, takut karena tidak mengerti. Kemudian ada juga yang terkait halal dan haram, yang mengaitkan dengan riba. Kemudian adanya ketidakpastian ekonomi, takut rugi, permainan isu dan lain-lain, gambling. Nah ini menurut Miss gimana komentarnya? Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman takut itu wajar karena Tuhan menciptakan yang namanya otak reptil buat manusia itu untuk melindungi diri kita. Nah, takut ini bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak bergerak maju. Takut ini menjadi satu alasan untuk kita membuat perencanaan. Banyak sekali orang yang masuk ke pasar saham itu tidak membuat perencanaan. Nah, kalau Anda punya takut itu bagus, artinya Anda dikasih tahu, ayo buat perencanaan. Nah, takut dan serakah ini harus seimbang. Maksudnya gimana? Ada orang yang serakah aja, serakah otak mamalianya yang gerak, dia maunya dapat duit banyak. Tapi dia nggak punya takut. Nah, kalau si takut, satu orang lagi yang satunya ini, dia penakut, terlalu besar rasa takutnya sampai dia tidak punya keinginan untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Otak manusia, reptil dan mamalia ini lebih sering digunakan. Banyak orang lebih memilih untuk menggunakan otak reptil dan mamalia ini. Dalam arti, mereka lebih enjoy mengambil keputusan berdasarkan rasa takut dan rasa serakah. Kenapa? Karena malas mikir. Loh, kok malas mikir? Kok bisa orang malas mikir? Ada otak ketiga yang diciptakan oleh Tuhan. Ini manusia modern yang nggak ada di manusia purba dulu. Ini namanya adalah otak neokorteks. Ya, jadi aku belajarin dari Pak Indranata Nikolai, pakar NLP ya. Nah, si otak neokorteks ini dia menyeimbangkan antara rasa takut dan keinginan untuk mengejar kesenangan. Itu diseimbangkan sehingga dia mau mengejar kesenangan dan tetap memperhatikan si rasa takut ini dengan membuat satu perencanaan. Dia berpikir, membuat perencanaan yang rasional. Kenapa banyak orang yang malas pakai otak neokorteksnya? Kalau saya translate, malas membuat perencanaan, malas belajar, malas mengatasi rasa takutnya. Karena sebenarnya si otak neokorteks ini, kalau dia bekerja, si otak neokorteks ini, dia akan consume kalori banyak, dia akan membutuhkan energi besar. Nah, Bapak pasti ini ya, Pak Ahmad, kalau pas kerjanya banyak mikir gitu ya, kerjanya banyak mikir, kadang-kadang bisa lebih capek tuh daripada kerjaan fisik, misalkan olahraga nge-gym gitu ya, nge-gym capek tapi udah tidur, tapi kayaknya kok kalau misalkan nggak ngapa-ngapain mikir itu kadang lebih capek. Nah, karena si otak neokorteks ini dia membutuhkan energi yang lebih besar gitu. Ini banyak yang nanyain saham nih. Oke. Mungkin kita bahas saham dulu aja kali ya, 1-2 ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Iya, habis nanyain saham, habis bahas saham ini aku pengen nanyain Pak Ahmad nih ya. Oke, ya. Jadi aku mau bahas dulu beberapa saham yang banyak ditanyain oleh teman-teman semuanya nih. Iya. Apa ya? Banyak banget. Aku bingung. HMSP. HMSP ini gimana? HMSP masih sideways ya. Kemarin ada kenaikan volume yang lumayan tinggi. HMSP ini bukan untuk 1-2 hari. HMSP ini teman-teman bisa hold sekitar 3-6 bulan itu bagus, oke. Dan bahkan kalau mau simpan sekitar 5-6 tahun pun oke juga. Kalau nggak mau 5-6 tahun, 3-6 bulan deh, atau 1 tahun deh. Jadi mesti sabar. Dia masih dalam proses akumulasi juga gitu. Terus kemudian, oke. Bumi Research. Oh, Bumi. Bumi itu bulat. Oke, Bapak mau bahas sama apa, Pak? Bapak aja yang pilih deh. Pak Ahmad aja yang pilih deh. Saya lagi pegang BBTN. Oke, BBTN ya. BBTN itu udah mulai agak divergensi ya. Jadi kalau untuk short term udah mulai terbatas kenaikannya ya. Dan kalau untuk investasi dia hutangnya tingkat
kredit macetnya lumayan gede gitu. Jadi ya kalau investasi sih enggak, kalau trading udah agak telat beli gitu. Jadi Iya, lebih untuk profit taking gitu. MDKA dan LSIP, nah ini yang lagi ini Pak, lagi rame itu sektor metals. Jadi beberapa metals hari yang ya. lalu saya sempat ada bikin edukasi itu Pak. Saya pengen edukasinya tuh tentang ini Pak, tentang saham-saham metals gitu. Nah, saham-saham metals ini waktu itu saya kemasnya kayak gini, mas kawin ya, jadi nggak Iya, cuma iya. beliin kalung emas, tapi beliin tambang emasnya sekalian. Nah, si MDKA nih salah satunya. MDKA ini naik kencang banget. Nah, hari ini dia mulai rawan profit taking. Kalau swing trader profit taking, tapi sebenarnya kalau super trader itu trader 3 sampai 6 bulan, ini masih boleh hold. Oke, terus kemudian untuk yang lainnya ya, ada yang nanyain PSAB gimana? Jerry Resources Asia Pasifik hari ini naik gila 24%. Wow. Iya, saham ini PSAB ini bukan buat teman-teman yang profil resikonya konservatif. Nah, kalau teman-teman beli ini, berarti teman-teman harus siap ngamatin saham, harus siap ngamatin layar, harus siap cuan bungkus kalau PSAB gitu ya. Nah, saya beli nggak? Kalau PSAB ini saya nggak beli. Kenapa? Karena jujur kata kalau PSAB ini saya harus mantengin terus dan gerakannya sangat liar sekali gitu. Nah, kalau misalkan buat user M-Trade, kita saranin nggak untuk PSAB? Kita nggak masuk juga untuk di M-Trade. Kenapa? Karena terlalu high resiko. Jadi kita melihat saham itu bukan cuma dari pergerakan harga aja, tapi kita lihat likuiditasnya juga gitu. Nah, ada lagi nih Antam dan Tins nih. Kalau Pak Ahmad ada punya saham apa ini Pak? Kemarin saya sempat beli yang lagi ke bawah ini, yang Kimia Farma. Kimia Farma, cuan banyak dong Pak. Iya, 2 hari banyak terus banget. ya naik kenceng tuh. Jadi kalau Antam ya, kalau yang metals ini Antam dan Tins ini masih uptrend. Kalau masih mau hold boleh, kalau mau profit taking, kalau udah cuan sih sebenarnya bebas ya mau ngapain aja ya. Tapi Ya. kalau ditanya masih bisa naik atau enggak, masih bisa sih. Dan Timah juga tadi baru aja breakout, kita baru aja buyback lagi gitu. Nah, Oke. kalau yang farmasi tadi aku udah bahas dua-duanya, Inaf dan KF itu udah naik 2 hari berturut-turut. Profit taking aja buat trader. Kalau yang investor masuk di Kalbe Farma. Hari ini kita juga buyback Kalbe Farma lagi. Gitu, itu. Pak, aku mau nanya gantian nih ya Pak ya. Boleh, Terkait boleh. dengan beberapa hal nih. RUPS ya. Sebentar ini. Saya mau nanya nih. Jadi tentang RUPS tahunan dan RUPS luar biasa nih. Ya, jadi mungkin Bapak bisa ceritakan nih ya, mungkin sebagai notaris tuh ada banyak pengalaman di sini dalam pembuatan akta-akta perusahaan gitu. Jadi mungkin Bapak bisa ceritain tentang agenda-agendanya, terus pengalaman saat RUPS tuh gimana gitu. Terus perannya Bapak tuh sebagai notaris tuh dalam pembuatan akta perusahaan tuh gimana sih gitu. Ya. Jadi kalau RUPS itu biasa kita kalau sebagai pemegang saham lihatnya dari pengumuman. Nah, biasa kalau di pengumuman itu kan belum tahu agendanya apa saja. Nah, nanti baru ketahuan di suatu perusahaan TBK itu yang akan melakukan RUPS agendanya apa saja itu di panggilan. Nah, apa saja sih biasa-biasa yang menjadi agenda wajib dalam RUPS tahunan? Yang pasti yang pertama itu adanya laporan tahunan dan laporan keuangan. Nah, di situ direksi akan menjabarkan laporan tahunan kinerja dia selama setahun. Ngapain aja, terus apakah ada laba, terus dengan dikaitkan juga dengan laporan keuangan, apakah ada laba. Dari situ nanti pemegang saham harus memberikan keputusan apakah melakukan persetujuan terhadap laporan tahunan tersebut atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah memberikan persetujuan, maka direksi dan dewan komisaris itu dibebaskan tanggung jawabnya selama setahun ke belakang, tahun buku. Misalnya sekarang berarti kalau setahunan tahun ini berarti tahun buku 2019. Nah, banyak banget pengalaman-pengalaman tuh kalau dalam RUPS TPPT TBK banyak yang nanya, ini kenapa, apa segala macam. Pemegang saham tuh suka banyak banget yang nanya-nanya. Kemudian selain laporan tahunan, laporan keuangan, biasanya juga jika diagendakan misalnya pembagian dividen, atau misalnya ada perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.
Kemudian ada juga kadang penunjukan akuntan publik kalau misalnya akuntan publiknya ada perubahan gitu. Atau misalnya ada juga penetapan gaji dan honorarium dewan komisaris. Nah, bahkan kalau ditetapkan lain ada juga kayak perubahan anggaran dasar atau aksi-aksi korporasi lainnya seperti itu. Nah, mungkin kalau perbedaannya RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, RUPS tahunan itu kan agenda wajib yang dilakukan 6 bulan setelah tahun tahun buku ditutup. Jadi paling lambat sebenarnya itu bulan Mei. Nah, kalau RUPS luar biasa itu kapan saja bisa diadakan sepanjang ada keinginan dari perseroan, misalnya pengen merger atau akuisisi atau aksi-aksi korporasi lainnya. Kemudian, nah, peran notaris di sini ya sebagai pencatat berita acaranya. Jadi nanti notaris akan membuat yang namanya berita acara, yang dia akan menulis semua kejadian-kejadian dari awal rapat, dibuka rapat sampai ditutup rapat. Nanti itu sebagai alat bukti, misalnya kalau dia harus dilaporin ke OJK atau misalnya ada sengketa, seperti itu. Oke, menarik banget. Udah pernah ikut RUPS apa aja, Pak? Kemarin saya sering waktu jadi asisten, saya waktu RUPS kayak misalnya BCA, itu menariknya karena biasa diadakan di hotel dan kita lumayan makanannya enak. Terus RUPS MNC itu dia. Kemudian ada RUPS-nya Garuda atau RUPS-nya pembangunan Jaya Ancol, itu juga sering sih, Miss. Oke. Laporan keuangan kuartal 2 kapan ya? Sabar aja, ditunggu aja. Ya gimana, Pak? Ya benar-benar. Ini komentar, kan prediksi laporan kuartal 2 kan belum keluar, cuma BKPM sudah ngeluarin tuh nilai investasinya, Miss. Gimana? Jadi komentar Miss nih melihat prediksi kuartal 2 kan bakal minus katanya. Terus ada data BKPM yang melaporkan nilai investasi kuartal 2 turun 4,3%. Dan diprediksi Indonesia masuk jurang resesi. Ini menurut Miss gimana nih? Ya. Kalau bicara tentang resesi ya, seperti yang saya udah pernah bahas kemarin ya, jadi resesi itu kan sebenarnya pertumbuhan perekonomian tuh minus 2 kuartal berturut-turut. Jadi kemarin Singapura tuh parah banget, jatuhnya parah banget. Sebenarnya kalau Indonesia, kalau aku lihat angkanya nggak akan separah sampai Singapura atau Amerika atau India. Bahkan Indonesia itu sebenarnya yang paling bagus setelah China itu paling bagus. Jadi dari data-data yang saya kumpulin dari Bloomberg, dari Morgan Stanley juga gitu. Jadi termasuk oke lah. Teman-teman nggak usah takut dengan resesi karena saat ini juga secara nyata kita lihat perekonomian juga sudah bergerak lagi. Kalau misal pun nanti kuartal 2 keluar angka pertumbuhan perekonomian Indonesia minus, itu ya udah kuartal 2 kan udah berlalu. Sekarang kita bisa memprediksi untuk kuartal 3. Kuartal 3 udah lebih aktif tuh pergerakannya daripada kuartal 2 gitu. Jadi pergerakan perekonomian udah lebih hidup. Ini memasuki bulan Juli, Agustus, September kan udah lebih hidup. Jadi kalau misalkan sampai dikasih diskon lagi ya diterima aja teman-teman kesempatan buat teman-teman yang belum dapat saham-saham yang murah itu. Gitu sih. Ada pilihan saham nggak, Miss, untuk melihat resesi? Iya, pilihan saham tuh kemarin saya nomor 1 banget ya, wajib punya itu BCA. Cuman BCA sekarang udah naik tinggi dan udah bukan timingnya beli BCA. Jadi kalau istilahnya lagu saya nyanyi itu, nyanyi saham ini dari bulan ke bulan udah ganti gitu. Jadi bulan Maret kemarin saya sukanya kalau ngomong teman-teman mungkin inget ya BCA terus sama BRI terus. Sekarang udah enggak karena BCA BRI menurut saya udah overbought gitu dan secara valuasi BCA udah di atas nilai wajar malahan gitu. Sedangkan kalau untuk saat ini saya lebih prefer tinggal cari yang belum jalan apa, bisa dibilang sih sisa-sisa ya. Sisa-sisa tuh dalam tanda kutip. Maksudnya adalah sisa-sisa tuh bukan berarti terus jelek gitu, enggak. Jadi yang belum jalan kalau buat investasi jangka panjang tuh ya HMSP itu dikasih diskon lagi tuh buat teman-teman yang beberapa hari ini ketinggalan, udah naik tuh kapan hari, kenceng ya naiknya. Terus ini turun lagi.
dikasih kesempatan tuh sebenarnya HMSP, GGRM, tapi kalau yang syariah nggak bisa, bisa masuknya di TLKM. TLKM juga belum jalan. Nah terus kalau Farma ini gimana kalau buat investasi? Banyak banget yang nanyain masih boleh masuk Ya, nggak? Posisi udah nanggung sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kalau investasi masih belum telat, masih boleh lah gitu. Bukan best price, tapi masih boleh masuk buat investasi. Kalau buat trading juga tadi breakout lumayan oke, tapi jangan harap dia akan lari sekencang KF dan enough gitu. Jadi yang bisa diinvestasiin sisa itu sih, apalagi ya BNI, Bank Mandiri ya sisa ini aja gitu. Yang lain-lainnya kayak BCA, terus kemudian ICBP, Indofood, itu udah valuasinya udah naik kenceng gitu. Wismilak gimana? Kalau Wismilak buat trading aja, bukan buat investasi. BNI bukan masih murah, valuasinya dia masih murah bila dibandingkan dengan BCA dan juga BRI gitu ya. Jadi BNI ini valuasinya kemarin saya hitung sekitaran 6 kalian kayak itu, 5-6 kali gitulah. Jadi kalau BMRI sedikit di atas itu sekitar 7-8 kalian, BBRI 11 kalian, terus si BCA ini sekitar 28-29 kali gitu. Itu sih. Oh, Astra juga bagus tuh. Astra bisa buat investasi jangka panjang. Harganya juga udah harga nanggung itu. iya. Gitu. Kalau Mamat ada investasi jangka panjang nggak? Spesi jangka panjang, saya kemarin masih ada, sempat BCA, udah sempat hold 3 tahun, kemarin sempat jual juga. Oke. Iya. Oke. Nah, uh, Ini ada ada pertanyaan. pertanyaan lagi, Mbak. Tadi kayaknya list pertanyaannya banyak tuh di WhatsApp. Kesehatan aku udah bahas ya, farmasi aku udah bahas banget dari tadi. Benar-benar Bang. Nah, ini yang pasti jadi pertanyaan milenial sih. Apa sih strategi utama bagi milenial dalam berinvestasi saham agar tetap cuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang? Buat 2 account, gampang tuh. Tetap cuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang tuh buat 2 account. Kalau buat jangka panjang, tipsku sebenarnya mudah. Tips saya adalah jangka panjang itu timingnya harus benar. Pilihan saham buat jangka panjang tuh ya itu aja yang tadi saya sebut. Cuman banyak yang timingnya tuh masuk ketika market lagi kondisi normal. Nah itu yang return-nya untuk jangka panjang jadi nggak maksimal gitu. Jadi 2020 ini timing yang bagus. Tadi sahamnya udah aku sebutin ya, timing penting banget buat jangka panjang. Jadi Warren Buffett itu kuncinya berinvestasi adalah pada timing, Ya. timing masuk dan timing keluar. Nah, timing keluar atau exit strategy ini kalau buat investor jangka panjang, caranya bukan dengan cut loss. Jadi investasi itu nggak ada yang namanya cut loss. Kalau buat investor jangka panjang, cara exit strateginya adalah melihat fundamental itu dia mulai terdisrupsi atau enggak. Kalau bisnis model perusahaan mulai terdisrupsi, itu bisa mempengaruhi profitabilitas atau laba. Ya, jadi jangan lihat laba angkanya turun baru keluar, itu telat, harga saham biasa juga udah ikut turun. Tapi kita lihat faktor-faktor apa yang bisa membuat perusahaan ini ke depannya labanya bisa turun gitu. Contoh COVID-19 ini yang membuat mendisrupsi beberapa perusahaan ke depan labanya bisa turun apa? Udah jelas-jelas di depan mata. Airlines, terus kemudian retail, terus kemudian apa lagi ya? Hotel, pariwisata kayak gitu. Oke, jadi ya itu tadi kalau buat investasi jangka panjang itu perusahaan-perusahaan seperti itu sebaiknya teman-teman mulai ini ya hindari pilih yang lain, tapi lain cerita untuk trading. Nah, kalau buat trading biar tetap cuan, buat trading ini beda dengan investasi. Ada persamaan, ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau teman-teman trading itu harus menyediakan pembatasan risiko di awal. Jadi sebelum beli harus tahu nanti kalau sampai rugi aku cut loss di mana. Beda dengan investor. Kalau investor itu sebaiknya jangan sampai loss, nggak ada cut loss karena dia pegang untuk jangka panjang. Sekali dia rugi dalam untuk jangka panjang itu bukan cuma rugi waktu dan bukan cuma rugi duit, tapi dia juga rugi waktu. Maka dari itu Warren Buffett bilang never lose money, rule number 1. Rule number 2, suruh ingat lagi rule number 1. Setelah saya pikir-pikir, sombong bener nih orangnya. Dulu saya mikirnya gitu, mana bisa sih nggak bisa rugi? Ternyata
cara dia supaya jangan sampai rugi adalah ya sabar, benar-benar melakukan riset dan timingnya tuh benar-benar timing terbaik ketika valuasi terdiskon ya, kayak 2020 nih banyak banget yang terdiskon. Oke, kita balik lagi ke trading. Trading ini kita nggak bisa lakukan yang namanya cut loss. Investasi nggak bisa yang namanya cut loss, nggak. Kalau trading itu justru kita harus siapkan cut loss. Trading itu kelebihannya adalah Anda masuk dan keluar lebih cepat. Nah, kalau trading, patokan kita cuma harga, volume, likuiditas. Perlu nggak trading kita melihat fundamental? Masalahnya nih, kadang-kadang perusahaan fundamentalnya lebih nggak bagus, tapi larinya lebih kenceng. Contoh, aku udah sebutin beberapa hari nih, KF Inaf sama si KLBF. Bagusan mana? Oh, bagusan KLBF tuh, tapi KF Inaf lari lebih kenceng. Telkom, ISAT, dan juga Excel. Lebih kencang sih mana? Excel dan ISAT, padahal TLKM lebih kuat, dan seterusnya banyak lagi cerita-cerita seperti itu gitu. Jadi saham-saham yang buat trading kadang-kadang fundamentalnya nggak bagus. Terus gimana dong caranya kita meminimalisir resiko? Satu, dengan adanya pembatasan resiko atau cut loss untuk trading. Cara yang kedua adalah banyak teman-teman bilang jangan beli saham gorengan. Sekarang saya mau tanya teman-teman semua, saham gorengan tuh apa definisinya? Bingung semuanya. Coba Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad, mungkin yang pernah didengar Pak Ahmad gitu ya, definisi saham gorengan itu apa? Saham yang dia sebenarnya harganya murah. Ini pengalaman aja yang murah, terus kita coba masuk, terus tahu-taunya pas kita masuk jadi down, dan kita jadi harganya jadi mahal ketika jual, jadi banyak banget kerugiannya. Akhirnya pas jual jadi susah, dan ada permainan-permainan orang-orang yang kita nggak tahu. Itu sih kalau yang saya pikir. Jadi mungkin ini ya, dimanipulasi pergerakan harganya gitu ya. Oke, teman-teman semuanya coba tulis di komen. Saham gorengan itu apa? Ada yang digoreng pakai minyak zaitun, ada yang gorengnya pakai minyak jelantah. Oke, saham gorengan itu, saham low float yang harganya gampang dimanipulasi. Nggak mesti harganya murah. Ada yang bilang gitu. Ada lagi. Fundamentalnya jelek, tapi valuasinya tinggi. Fundamental jelek, valuasi tinggi, jangka pendek. Banyak loh perusahaan fundamentalnya masih struggle, bukan jelek, struggle di Indonesia. Tapi harga sahamnya naik terus kok, konsisten terus naik, bahkan bisa sampai setahun naik 100% dulu. Saya nggak enak kalau nyebut perusahaan fundamentalnya. Banyak tahun 2019, 2018, 2017 tuh banyak. Oke, fundamentalnya nggak jelas. Kalau gitu, kita beli saham yang fundamentalnya jelas, dikit doang dong pilihannya. Kalau gitu teman-teman nggak boleh tuh beli KF, beli Inaf gitu. Gimana coba? Nah, ternyata nggak ada definisi saham gorengan itu apa. Secara nyata itu nggak ada definisinya. Ada yang bilang saham itu digerakkan, harga sahamnya digerakkan oleh siapa? Oleh orang yang punya duit banyak. Kalau gitu orang yang punya duit banyak nggak boleh beli saham ini. Karena kalau dia beli saham, padahal dia mau investasi, harga sahamnya naik loh, dia menggoreng saham. Belum tentu, teman-teman. Jadi, kalau definisi dari saya, ya ini subjektif juga mungkin ya, tapi saya mencoba untuk mencari kriteria-kriteria dari saham-saham yang tidak disukai atau dicap dengan gorengan. Setelah saya sambung-sambungkan. Oke, saya kasih kriteria yang nggak ngambang-ngambang, yang teman-teman bisa langsung cari tahu. Satu, saham yang nggak gorengan itu mostly berada di papan utama. Jadi filter dulu tuh papan utama, cari di IDX ya, papan utama. Nah, untuk filter supaya nggak gorengan itu tadi, padahal definisi gorengan juga nggak jelas gitu ya. Cuman saya mencoba untuk berikan filter buat Anda. Dua, cari sahamnya itu jangan sampai ada flag atau tanda dari bursa. Jangan sampai ada tanda UMA, unusual market activity. Karena kalau Anda ngomong fundamental, ada kok perusahaan yang fundamentalnya lagi struggle, dia harga sahamnya baik-baik aja, nggak ngaco gitu. Kemudian yang ketiga, ya jadi selain yang pertama papan utama, kemudian unusual
nggak masuk dalam financial market activity, tidak ada flag dari IDX. Nah, yang ketiga adalah teman-teman perhatikan saham-saham dengan haircut margin yang jelek. Itu jangan dibeli. Nah, itu aja tuh. Nah, kira-kira kalau kayak gitu udah mulai lumayan ngebantu. Kemudian yang keempat, kalau mau lihat likuiditasnya tuh teman-teman jangan beli saham yang bid offernya terlalu tipis banget ya. Jadi nominalnya tuh hampir nggak ada. Yang kelima, bukan berarti saya anti saham IPO, saya juga pernah beli saham IPO, tapi kalau saham IPO itu buat investasi jangka panjang masih tanda tanya besar. Ya, tanda tanya besar, karena track record-nya kita juga belum tahu, gitu. Nah, kemudian kalau buat trading, ya, trading kita fokusnya kan pakai teknikal ya. Teknikal apa yang mau dilihat? Tidak ada historical secara teknikal. Jadi teman-teman kalau misalkan ada trading saham IPO hari pertama, cuan gede, bungkus. Ya, kalau saya sih jarang banget gitu. Mau dia mau naik 24% 3 hari berturut-turut, terserah lah. Tapi saya nggak kayak orang ketinggalan kesempatan gitu loh. Maksudnya ya udah biarin aja, saham itu banyak peluangnya. Nah, dengan demikian teman-teman bisa terhindar dari risiko saham-saham yang gorengan itu tadilah ya, definisinya sebenarnya nggak jelas, cuman saya kasih filter kayak gitu tadi. Oke, jadi saya ngomong terus nih Pak Ahmad. Luar biasa, tapi ini banyak banget yang jadi masukan bahwa supaya kita harus memang betul-betul memitigasi risiko ya Miss ya, yang penting. Benar. Ya, jadi kalau saham IPO itu kadang-kadang memang bisa naik kenceng. Saya nggak ngomongin tentang IPO bisa naik atau enggak ya. Saham IPO itu kalau naik memang kencang banget, kalau turun juga kencang. Saya bukan lagi ngomong tentang potensi harga saham naik atau turun, tapi saya lagi ngomong tentang manajemen risiko. Dan plus minusnya nih ya, kalau teman-teman investasi saham, investasi reksadana, dan obligasi, banyak orang yang mengatakan bahwa investasi saham ini tinggi risiko. Investasi reksadana lebih rendah risiko, obligasi lebih rendah risiko. Sekarang teman-teman, maaf ya, agak nggak enak nih karena ngomongnya. Reksadana itu bagus, obligasi itu bagus, tapi itu bukan dikontrol kita. Teman-teman perhatikan, terakhir-terakhir ini banyak sekali kejadian, baik investasi apapun, reksadana or whatever it is, yang kontrolnya bukan pada diri kita sendiri. Itu, ya teman-teman bisa lihat, banyak beritanya ya. Jadi bukan berarti reksadana tuh jelek, enggak. Reksadana tuh kalau memang yang bagus gitu. Tapi ada beberapa juga yang alangkah baiknya kalau kita punya kontrol sendiri gitu. Jadi kalau di saham yang buat saya senang adalah kenapa buat saya saham, bagi saya pribadi mungkin ini agak subjektif juga. Investasi saham buat saya lebih rendah risiko. Kenapa? Karena saya punya kontrol. Saya mau masuk kapan, mau keluar kapan itu lebih enak gitu. Oke, nah itu sih kalau dari saya sih. Kalau dari Pak Ahmad gimana nih Pak untuk membatasi kerugian gitu? Batasi risiko misalkan, ya itu tadi. Ya yang pasti perencanaan tuh penting ya Miss ya, untuk memiliki risiko, perencanaan, kemudian kayak kita mengikuti edukasi ini juga salah satu yang membuat kita jadi mematangkan mengambil keputusan investasi ya Miss ya. Membaca berita-berita, membaca laporan keuangan itu juga penting. Nah ini banyak banget mungkin yang agak mungkin awam banget kalau baca laporan keuangan tuh nggak ngerti, baca berita tuh nggak ngerti, akhirnya mereka agak kesulitan untuk mengambil keputusan investasi. Itu juga benar. Nah ini Miss, sebenarnya apa sih yang upaya supaya kita lakukan supaya kita tuh nggak panik melihat kondisi perekonomian, berita-berita di media, sehingga keputusan investasi kita tuh justru menjadi lebih tepat. Oke. Sebentar ya Pak ya, saya mau cek satu saham dulu nih. Boleh Miss. Ini banyak banget nih komentar-komentar. Oke, saya lagi mau lihat saham. Oke.
bisa diulang saham apa aja yang bagus buat investasi. Tadi ada yang bilang Kalbe Farma nggak ada di Mtrade. Masa sih? Aku coba cek ya. Ya kalau nggak ada, kayaknya ada kok. Kalau nggak ada ya berarti saya salah ingat gitu aja teman-teman. Ya intinya kalau saya ngomong buat investasi jangka panjang, itu di Mtrade juga udah ada investasi jangka panjang tuh nggak berubah-ubah ya. Gitu. Ya. Tadi aku baru aja ngecek. Jadi pilihan saham untuk investasi jangka panjang itu Kalbe Farma masuk juga gitu. Oke, wajahku capek masa sih? Jangan gitu dong. Rals, Rals masih dalam daftar tunggu, daftar nanti. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Kalau saya sih Rals, teman-teman yang mau swing trading nanti tunggu di Mtrade ada real time ininya. Tapi kalau untuk 3 sampai 6 bulan misalkan mau sabar nunggu breakout ya nyicil beli sekarang juga nggak apa-apa. Tapi kalau Mtrade belum masuk ya. Udah deh. Udah ada tuh kan aku nggak hafal sendiri kan. Iya. Iya, jadi kebanyakan TikTok sih ini ya. Oke. Tadi nanya apa? Iya, Miss. Ini misalnya apa sih yang harus kita lakukan buat milenial sebenarnya agar tidak mudah panik melihat kondisi perekonomian, berita-berita di media, sehingga keputusan dalam berinvestasi kita itu menjadi tepat. Nggak usah lihat berita, gampang. Nggak usah. Jadi Nggak lihat usah apa, lihat Miss? berita, gampang. Ya kan? Tutup mata Gampang aja. itu. Trader itu ya, trader saham. Saya sempat ngejalanin ini sekitaran di awal-awal dulu saya fokus cuman chart doang. Saya nggak banyak lihat berita. Cuan kok bisa gitu. Nah, kecuali teman-teman kalau lihat berita itu teman-teman emosinya udah stabil gitu ya. Itu buat belajar makroekonomi sebenarnya. Jadi berita-berita yang saya perhatikan adalah berita-berita tentang data-data perekonomian keluar. Terus kemudian kadang saya beruntung bisa ikut webinar yang bagus-bagus kayak webinar Pak Luhut itu restricted terbatas untuk kalangan tertentu aja gitu. Maksudnya jadi saya beruntung dapat dari teman saya gitu loh. Bukan saya gimana. Nah, bisa masuk ke situ itu belajar oh data-data makroekonomi banyak gitu. Jadi gimana caranya biar nggak takut? Cara pertama adalah kalau masih pemula fokus chart aja, jangan terlalu banyak baca berita. Kemudian cara kedua biar nggak takut belajar sih. Jadi semuanya tuh pasti di awal takut, mulai dari yang kecil belajar membiasakan diri, lama-lama jadi nggak takut. That easy gitu. Ini ada yang mau nanya saham kalau properti ya teman-teman BSDE, Asri dan kawan-kawan, properti itu kalau buat investasi itu kita masih ini teman-teman belum menarik kalau buat saya buat investasi jangka panjang. Tapi kalau buat trading, trading jangka pendek ataupun jangka menengah itu boleh dilirik lah. Karena kalau saya lihat volumenya udah mulai oke juga, volume udah mulai konvergen dengan harga gitu. Oke. Boleh dilanjut Pak? Ini banyak nih katanya apa tadi berita jadi toksik buat trading. Gak usah lihat berita. Cuma berbicara kalau melihat Lampunya fundamental. kurang terang. Sorry, aku gedein lampu dulu ya. Boleh, Miss. Lampunya kurang terang. Ya juga ya, gelap ya, gelap-gelapan di sini. Aku nyalain lampu dulu ya. Boleh, boleh. Oke, udah terang nggak? Ya. Maksimal pegang saham berapa banyak untuk investor atau trader? Tergantung kapasitas kamu. Tergantung karakter juga. Kalau masih pemula 5 saham boleh. Kalau karakter kamu tipe yang konservatif itu lebih baik justru malah diversifikasi beberapa saham. Tapi kalau karakter kamu sudah siap dengan membatasi risiko, berani membatasi risiko ya, siap dengan risikonya, itu boleh lebih dikit. Karena kalau untung jadi lebih banyak, kalau rugi ruginya juga lebih banyak pastinya. Makanya harus siap pembatasan risiko. Nah, kalau saya pribadi, ini nggak bisa Anda samakan ya. Saya kan ada punya Mtrade juga. Jadi mesti bantu teman-teman untuk mantau saham juga. Jadi
banyak saham itu, beberapa saham saya beli itu untuk ngetek tuh buat saya aware gitu ya, buat saya aware. Jadi saham-saham yang bagus itu saya beli kayak RALS, LPPF itu saya punya meskipun belum gerak, itu buat saya aware supaya ingatlah ininya, ini saham masih masuk dalam radar watchlist. Jadi nanti begitu beneran udah dibeli, ya saya ngerti gitu. Susah jelasinnya, pokoknya gitulah kira-kira. Ya. Oke. Ini ada dari Pak Sugiarto. Sumber info belajar data dari mana? Mungkin ini terkait bagaimana cara melihat fundamental yang baik, Miss. Oke. Kalau belajar pertama kali, itu technical dulu, it's very easy. Okay. Teman-teman di online trading sekuritas itu juga ada banyak ya, ada banyak banyak charting tools gitu. Jadi banyak charting tools di online trading sekuritas. Nah, kalau di Mtrade sendiri ini juga ada charting toolsnya. Di Mtrade teman-teman bisa pakai TradingView, kerjasama dengan TradingView itu menggunakan data Indonesia gitu. Jadi kalau data Indonesia teman-teman beli trading gitu. Jadi $800, jadi mahal. Nah, itu kita ada fasilitasi. Nah, kemudian untuk yang kedua, data-data yang kedua, sebenarnya teman-teman kalau data makro itu banyakin baca berita aja sih. Lama-lama nangkep kok. Banyakin baca berita dan nonton live aku. Lama-lama nyantol satu dengan yang lain gitu. Jadi teman-teman kalau baca misalkan CNBC Indonesia, Kontan, itu teman-teman kalau baca berita, fokusnya berita ekonomi. Jadi jangan berita yang rumor. Berita rumor itu misalkan saham ini potensi naik, ini kayak gitu. Nah, itu biasanya lebih cenderung ke rumor gitu. Nah, kalau berita yang bisa diperhatikan adalah yang pertama data ekonomi. Ya, data ekonomi itu kayak inflasi, terus kemudian PMI gitu. Untuk melihat manufacturer index itu ya, terus kemudian indeks keyakinan konsumen itu menunjukkan kekuatan perekonomian sebenarnya, dan juga GDP. GDP itu penting banget. Nah, itu yang udah harus diperhatikan. Terus kemudian suku bunga itu juga mesti diperhatiin. Nah, kalau perekonomian lagi melambat, biasanya suku bunga diturunin biar perekonomian bergerak. Dan sebaliknya, kalau perekonomian lagi kencang banget, panas banget nih, hot banget, inflasinya tinggi, itu suku bunga dinaikkan supaya agak melambat sedikit gitu, supaya inflasi nggak terlalu kencang. Nah, dari situ lama-lama nanti nyambung satu dengan yang lain. Lama-lama teman-teman bisa paham. Tapi makroekonomi ini tidak selalu serta-merta tercermin ke harga saham dalam jangka pendek tuh. Kenapa? Karena kalau harga saham jangka pendek itu kadang-kadang banyak faktor yang terjadi. Jadi kalau makroekonomi ini, kalau buat saya itu bukan untuk pengambilan keputusan di dalam trading. Makroekonomi ini saya gunakan untuk tahu gambaran besar apa yang sedang terjadi saat ini, untuk mengambil keputusan tuh kayak pertimbangan tambahan aja. Tetap eksekusinya kalau saya trading itu tetap pakai chart gitu. Sedangkan kalau investasi jangka panjang, eksekusinya berdasarkan valuasi dan tetap pakai chart juga, chart monthly, kira-kira kayak gitu. Berarti nggak terlepas dari teknikal ya, Miss ya? Benar. Ada pertanyaan apa lagi, Pak? Nah, bagaimana komentar Miss dengan misalnya banyak banget nih financial advisor yang memberikan saran beli ini yang ternyata kita tuh akhirnya yang malah bukannya untung malah merugi banyak. Nah, ini pendapat Miss gimana? Nah, gimana financial advisor kasih saran? Sebenarnya kalau kalau cuma saran itu selama ada disclaimer. Jadi kayak saya di Mtrade itu ada disclaimer. Disclaimer tuh artinya gini, kita tidak memerintah Anda untuk melakukan beli jual, kita cuma kasih masukan. Dan di Mtrade ini sebenarnya kalau rekomendasi saham tuh dikasih gratis untuk orang-orang yang beli paket setahun edukasi online. Jadi fokusnya edukasi, bukan fokusnya rekomendasi gitu. Nah, kalau misalkan tadi ngejawab pertanyaan Pak Ahmad ya tentang financial planner, kasih saran-saran kayak gitu, tetap sebenarnya tanggung jawab kembali ke diri kita sendiri. Kan kita yang pencet beli gitu loh. Jadi kalau yang pencet beli kita, itu tanggung jawab di diri kita sendiri. Kecuali yang pencet beli bukan di kita. Misalnya contohnya Sadana atau manajer investasi yang pencet beli bukan di kita, itu
Wah, itu gimana ya? Kita nggak punya kontrol. Kembali lagi, sebenarnya investasi yang paling menguntungkan adalah investasi yang kita punya kontrol sendiri gitu. Kalau kamu punya kontrol sendiri, kamu yang pencet beli sendiri, artinya kita sendiri yang bertanggung jawab gitu. Itu berarti bisa menjawab jawaban bahwa sebenarnya saham itu lebih menguntungkan daripada obligasi reksadana ya, Miss ya, menurut Miss. Ya, kalau timbal hasil udah pasti dong, lebih menguntungkan, jauh lebih menguntungkan. Masalahnya kan risikonya jauh lebih besar juga karena ketidakpahaman itu tadi. Gitu. Em, Tadi ada yang nanya, saya punya investasi deposito nggak? Deposito itu bukan investasi, kalau buat saya itu savings ya, gitu. Jadi itu sesuatu yang kas dan setara kas tuh salah satunya itu. Kalau bagaimana dengan komoditas, Miss? Halo, nge-lag. Komoditas kayak Oke, udah jalan. baga- Gimana bagaimana sektor dengan komoditas? komoditas ya, pilihan investasi milenial, apakah lebih prefer saham atau sebenarnya saya harusnya ke emas Sebenarnya kalau atau milenial justru sih ya, tabungan? benar. Kalau millennials itu aku lebih cocok, bisa jadi jawabanku subjektif karena aku di pasar saham ya. Millennials itu lebih cocok di Ya, saham loh. Kenapa? Karena millennials itu masih aktif, buat belajar juga masih masih istilahnya tenaga, energi, waktu juga masih masih bisa gitu. Jadi kalau ya, millennials tuh misalkan mahasiswa, terus kemudian baru lulus fresh graduate, ya paling apa sih kegiatannya, kerja terus ngapain lagi saya nggak tahu, pacaran apa, belum ada tanggung jawab kayak harus ngurus anak atau apa, punya waktu banyak untuk belajar. Nah saham ini kan sebenarnya cuannya banyak tapi harus belajar, jadi buat millennials tuh cocok banget sih gitu, cocok banget kalau saya oke. bilang sih di saham, dan bisa mulai dari modal kecil pula. Apakah ada invest di properti? Nah kalau properti sih saya sebenarnya diversifikasi aja. Tentunya ada ya. Jadi properti juga merupakan Benar, sebuah investasi yang bagus gitu. Cuman kalau properti ini memang tidak seliquid saham. Jadi teman-teman mesti benar. sekali lagi harus ada backup uang uang kas dan setara kas yang cukup untuk kebutuhan dana darurat Anda. Jangan sampai Anda darurat butuh duit terus bingung nih, wah BU jual properti, kemudian duitnya di saham dijualin, kalau lagi untung nggak apa-apa, kalau lagi rugi gimana gitu. Kalau lagi rugi, kalau trader mah nggak masalah, tinggal cut loss aja gitu kan, sudah diperhitungkan sejak awal. Tapi kalau investasi jangka panjang, seandainya Anda salah beli saham atau salah timingnya dan Anda rugi sampai puluhan persen, waduh itu bahaya banget gitu. Nah maka dari itu kembali lagi, investasi jangka panjang timingnya harus pas, kayak sekarang ini. Banyak Katanya nanya ini MNCN belum dijawab. MNCN ya. MNCN tuh kalau secara fundamental aku lihat tuh sebenarnya SCMA lebih bagus. Kalau secara fundamental lebih kuat SCMA ya, dari tingkat hutangnya ya. Jadi uh, kalau buat trading SCMA naiknya udah lumayan banyak, teman-teman Ya. udah agak telat. Sedangkan MNCN ini masih masuk watchlist gitu. Watchlist artinya belum jalan. Ini masih masuk radar sih. Masih oke sih. Kalau Pegas. Pegas pun gas juga ya. bagus ya. Gas. Ada yang nanya nih, Miss, dari Zayaka. Sebenarnya main saham minimal uangnya berapa, Miss? Mungkin terkait dengan modal awal kali, Miss ya. Misalnya tips Oke. berinvestasi. Juga bisa ditambahkan tips berinvestasi dengan modal kecil nih. Milenial kan kadang Tips. masih belum terlalu banyak penghasilannya. Nah, ini gimana, Miss? Oke, sebelumnya aku bahas Pegas dulu ya. Pegas hari ini breakout Boleh. dengan volume yang cakep banget, teman-teman. Ya, oke. Eh, itu sih Pegas. Pegas ya. Jadi hold aja buat teman-teman yang punya. Ini kalau nggak salah yang trade ada juga sih. Kalau saya lupa ya mohon dimaafkan. Seingat saya ada. Seingat saya ada. Kalau investasi dengan modal kecil ya, mulai dari modal berapa ya? Sekecil apa ya? Sekecil 100.000, 200.000 ini saya ada bikin di TikTok juga sih sebenarnya kemarin. Ideal, susah kalau ngomong ideal buat tiap orang berbeda-beda. Alumni saya tuh banyak, entah kenapa mereka banyak yang mulai di angka 20 juta. Tapi mereka tuh kan orang-orang yang udah bekerja, udah usia kayak 30-an plus gitulah ya. Jadi
mungkin beda. Kalau yang mahasiswa itu start dari 1 juta, 5 juta mungkin bisa ya, gitu. Dulu Tapi saya 2 angkanya, juta. nah itu kan bisa juga, subjektif Iya. juga gitu. Saya sempat nemu ada satu mahasiswa dia start 200.000. Terus dia untung lagi, dia untungnya 200.000 juga, berarti dia untung 100% dong. Ya, Ya, kok bisa buka akun dengan modal 200.000, 100.000-an? Ya, bukanya satu di galeri investasi ini mahasiswa, terus kemudian di kelas calon investor lndesme.com/kci ini juga kalau buka akun di situ juga bisa 100.000 gitu sih. Kalau IM Trade, sekali lagi ini edukasi teman-teman. Kamu mau jadi dokter, mau dapat penghasilan banyak, jadi dokter nggak boleh kepengen ini ya, penghasilan banyak, harus sosial, jiwa ini menolong orang. Atau jadi apa, nggak enak saya ngomongnya, mau jadi arsitek atau mau jadi apa, mau jadi pengusaha, belajar bisnis, sekolah bisnis. Nah, sekolah bisnis itu juga itu biaya sekolah, belajar dulu. Mendingan mana biayanya buat biaya edukasi atau biaya rugi, capital loss, ya kira-kira kayak gitulah. Oke, jadi notaris. Obat-obatan udah teman-teman udah dibahas dari tadi. Pak, ya, kapan sih Miss. pertama tertarik berinvestasi saham? Waktu itu aku diajak teman, ayo kita bermulai dengan berinvestasi saham. Nah, pas apa sih saham? Kebetulan juga waktu itu di mata kuliah, waktu kuliah di notariat, ada tuh tentang saham-saham. Nah, akhirnya tertarik belajar. Muncullah kata-kata capital gain, dividen. Jadi banyak nomenklatur, akhirnya jadi belajar. Sekarang jadi keenakan. Karena udah dapat cuan-cuan. Ya, jadi waktu umur 20 tahun sih udah mulai sih, Miss. Wih, keren-keren banget ya, Iya, keren. Inspiring ya. Ini ada Pak Edi Sugiarto nanya, pertanyaannya bagus. Buat saya pertanyaan bagus. Kalau pandemik sudah berakhir dan market sudah naik, apakah kita harus mengalihkan investasi ke saham-saham second liner? Very smart benar. question. Karena gini, sekarang market lagi kayak gini, masih ada saham-saham yang terdiskon valuasinya. Nanti kalau marketnya normal, saham-saham udah naik, valuasinya tuh udah nggak murah lagi. Iya. Biasanya kalau udah kayak gitu, saya bukan masuk untuk beli investasi jangka panjang. Saya akan balik jadi super trader lagi gitu. Jadi selama ini saya dikenal sebagai Ellen yang gemar trading. Sebenarnya bukan karena gemar trading, karena timingnya bukan timing investasi. Mau gimana? Masa mau maksain value investing? Apa yang di value investing kan? Kalau kondisi market normal, di nalar aja ya. Market normal, kondisi bagus, semua saham naik. Kalau ada satu yang turun valuasinya, dia turun. Wajar nggak? Antara industrinya dia lagi tertekan, oh bisa, kalau gitu berarti emang valuasi terdiskon. Atau dia turun terus karena apa? Kalau memang karena fundamental perusahaannya jelek, dia profitabilitasnya jelek, ngapain kita maksain beli yang murah? Karena yang murah, kalau saham udah naik, ya maksudnya kalau kondisi market udah naik, itu udah jarang banget ada saham-saham premium terdiskon. Itu sih kira-kira. Oke. Ada yang bilang, Kata ya sekarang saatnya untuk investasi ya, Miss ya, kata Iin tuh. Ya. Terus ini ada ini Pak, ada yang nanya nih ya. Ada yang bilang gini, aku ajakin anakku beli saham PZZA, Pizza Hut, terus turun sekarang gitu. Oke, aku mau kasih tips teman-teman ya. Banyak di antara kita yang membeli saham itu karena familiar dengan apa yang ada di sekitar kita. Benar. Contohnya, keramas, pakai shampoo apa? Ada shampoo Dove. Ada juga yang pakai Sunsilk or whatever. Oh, Unilever. Es krim Walls, Unilever, beli Unilever. Kebetulan perusahaan itu bagus. Makan Indomie, Citato apa, Doritos, ICBP, beli ICBP. Kebetulan perusahaannya bagus. Lagi ada yang ngerokok, lagi enak-enak ngerokok, dilihat HMST, oh perusahaannya bagus. Pergi ke Pizza Hut, makan pizza, beli saham pizza. Belum tentu, teman. Jadi nggak selalu yang ada di lingkungan kita, sekitar kita ini, yang familiar, itu fundamental, bagus, cocok untuk investasi jangka panjang, enggak, gitu. Oke. Tapi suka ada yang berkomentar gini, Miss. Katanya, belilah saham yang kamu pakai. Misalnya,
karena kamu yang mengerti, kamu yang tahu produk itu gimana, Nah, Miss? itu dia. Kita pakai produknya bukan berarti paham dalemannya perusahaan itu. Itu yang seringkali salah kaprah tuh. Jadi beli perusahaan yang kamu pakai setiap hari. Apple, aku pakai Apple. Aku beli Apple nggak? Cek dulu. Bisnis model kan kita tahu ya. Mungkin hanya tahu bisnis model aja tuh. Kemudian manajemen tahu nggak? Yang paling penting numbers, profitability. Benar nggak? Oke nggak? Terus valuasinya dia lagi terdiskon nggak? Kalau buat investasi jangka panjang. Kalau valuasi nggak terdiskon, ternyata dia harga sahamnya trennya bagus. Boleh beli nggak? Boleh, tapi trading. Jadi itu tadi, jangan cuman sekedar kayak, oh ini aku familiar nih gitu, boleh beli ini gitu. Itu sih. Kalau Oke, dengan pertanyaannya Mas. Gimana Pak? kalau stigma yang kayak belilah saham ketika ada tuh ketika ikan besar kemana kita beli ikan besar gitu Aku gitu. sih setuju itu. Setuju ya? Aku setuju. Karena yang bikin harga saham naik itu apa? Putus-putus, Miss. Beli saham loh sebenarnya. Ya, jadi ketika Halo? tadi, Ya, Miss. jadi itu tadi pertama Nggak aku apa-apa. dalam trading saham adalah eh, kita beli saham harganya mau naik. Ya, harga mau naik itu apa ya? Yang diakumulasi oleh investor besar gitu. Mungkin ada yang bilang, oh yang lagi digoreng toh, wes sekarang mulai mau ngomong bahasanya apalah. Pokoknya fokusnya aku adalah cari perusahaan yang demand-nya besar ya. Mau pakai bahasa apa terserah kamu gitu. Tapi saya nggak ngomong jangan pakai kata digoreng lah, itu konotasinya negatif banget karena nggak berarti perusahaan yang fundamentalnya struggling kalau harga sahamnya naik itu bukan berarti terus dia dimanipulasi pergerakannya. Kenapa? Ada orang yang punya pandangan kontrarian bisa juga loh. Jadi dia punya pandangan secara fundamental, dia punya pandangan yang berbeda. Contoh, RALS, LPPF. Kenapa sekarang banyak kelihatan volumenya tinggi? Kenapa dia diakumulasi? Apakah investor-investor yang beli ini tuh mereka beli tutup mata gitu? Enggak, ternyata dia melihat bahwa oh RALS ini bagus. Bagusnya dari kacamata dia melihat oh ini cash flow-nya oke. Ada juga yang melihat LPPF ini valuasinya murah. Padahal kalau buat saya nggak suka bisnis modelnya. Nggak kan orang lain-lain pandangannya. Jadi perusahaan yang fundamentalnya struggling dia bisa naik karena dibeli investor besar. Mengapa investor besar beli? Ya karena alasan dia sendiri itu. Oke, itu aja Ini sih. luar biasa Kita banget, udah Miss ya. udah 1 jam nih Pak. Udah 1 jam ini. Iya, Thank you banget loh. saya Pak pikir Ahmad bakal ini 4 meskipun sendiri. ya meskipun saya hari ini lebih banyak yang menjelaskan atau menjabarkan, tapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ahmad ini menurutku pertanyaan yang bagus-bagus banget teman-teman. Jadi saya suka kalau ditanya ini pertanyaannya pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan yang bermanfaat lah. Oke. Iya. Itu sih giveaway. Minta hadiah. Hadiah ya. M-Trade 15 hari buat 10 orang. Masih mau teman-teman? Wah, Atau nggak usah aja ya malam hari ini? ada giveaway juga ya, Miss ya. Oke. Oke. Kasih pertanyaan dong, Mbak. Satu pertanyaan paling gampang dijawab. Apa ya? Seputar yang dari awal sampai akhir ya, Miss ya. Iya, yang gampang dijawab ya. Yang gampang dijawab. Apa ya? Mungkin salah satu saham LQ45 yang lagi apa ya, Miss ya? Miss ya? Saham Jangan LQ45 ini yang yang mungkin udah diinin, yang yang lagi udah dibahas ya, Miss dibahas ya. di live. Yang udah dibahas di live. Oke.
Eh, sebutkan salah satu agenda RUPS tahunan. Agenda apa? RUPS tahunan. Aduh, ngerti nggak ya mereka ya? Yang gampang aja deh, yang gampang aja deh. Aku kasih Yang gampang, pertanyaan boleh, yang boleh, gampang Miss. ya. Pertanyaannya adalah, dulu saya mulai saham di usia berapa? Oh iya. Saya sendiri lupa di usia berapa. Usia berapa Ada teman-teman? banyak nih, Pak. Usia berapa Miss Ellen memulai saham? Ada yang bilang 24 nih, Miss. Pertama kali nih. NG Inta. Yosita. Oke, siapa lagi Pak? Dibacain pemenangnya. 24, Miss. Imta. Imta Oke, Hackdown. oke. Kemudian 2 orang. RT, Yang ketiga RTD. siapa? Yang ketiga. Kenny RTD, Sagita. Yang keempat, Rizky Widiarna. oke. Yang kelima, Jovan Sah. Yang keenam, Ciao Bella 2510. Ketujuh, Artedi. Kedelapan siapa, Pak? Tarwin Gunadi. Oke. Tanwi Guna 8. Ke-9, William Kurniawan. Ke-10, 10 siapa lagi ya? Satu lagi, Pak. Lim Xianli. Oke. Tulisnya Lim Xianli. Oke. Thank you semuanya. Jangan lupa juga teman-teman ada hadiah langsung buat kamu-kamu. Besok satu belajar strategi investasi, growth investing, dan lain-lainnya. Bisa langsung ke ellendesme.com/sodv. Dengan kode promo AR kamu bisa dapat gratis. Hari ini ditraktir oleh Pak Ahmad Rifki. Oke, Pak, closing statement dong buat millennials, buat semuanya. Justru ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat Miss Ellen yang sudah memberikan edukasi buat, dan yang semoga materi-materi yang kita sudah dapatkan hari ini membuat milenial tuh jadi ya mengambil keputusan investasi yang tepat, mulai investasi dari sekarang dan tidak takut lagi berinvestasi khususnya di bidang saham. Yang pasti saya rasa impian terbesar buat Indonesia untuk bangkit lagi setelah pandemi ini ada optimis ya Miss ya. Oke, sip banget ya teman-teman ya. Nah, itu aja dari saya. Semoga teman-teman semakin semangat dalam belajar trading dan investasi saham. Saya Ellen May, we help people make Makasih ya money. Miss ya. Thank you. Salam profit. Bye. Terima kasih Miss. Thank you, Pak. Yuk.